Halo sobat, apakah sobat pernah menggunakan kacamata? Pada zaman sekarang, kacamata sudah menjadi barang umum yang digunakan setiap orang, baik itu karena kekurangan dalam penglihatan atau hanya sebagai tren fashion. Tapi, tahukah sobat bagaimana awalnya kacamata bisa tercipta di bumi ini? Yuk simak penjelasan berikut. Konon, kacamata adalah salah satu benda terpenting yang pernah ditemukan manusia sejak mereka menemukan api dan roda. Penemuan kacamata memiliki perjalanan sejarah yang panjang, hingga akhirnya alat ini berkembang pesat dan menjadi bagian tren fashion dunia. Sampai sekarang masih belum jelas siapa penemu kacamata pertama kali. Namun, pada abad keempat sebelum Masehi dikatakan sebagai era kacamata pertama di dunia. Saat itu, bangsa Romawi telah menggunakan bola kaca berisi air sebagai kaca pembesar untuk membaca. Dan ada juga benda yang difungsikan sebagai kacamata yang pertama kali diketahui digunakan oleh Kaisar Nero dari Roma yang berkuasa pada 54-68 Masehi. Dia menggunakan batu zamrud ketika sedang menyaksikan pertandingan gladiator, namun tak diketahui dengan pasti apakah itu artinya sang kaisar memang memiliki masalah dengan penglihatannya atau dia hanya sekedar menghindari silaunya sinar matahari. Kemudian pada tahun sekitar 965 sampai 1040 Masehi, ada seorang sarjana dan astronom dari Irak, Ibnu al-Haytham, dikenal sebagai orang yang berkutat dalam penelitian mengenai cahaya dan mekanisme penglihatan. Dia mempelajari lensa, bereksperimen dengan cermin yang berbeda, datar, bulat, parabola, silindris, cekung, dan cembung. Hasilnya, dia menemukan kalau objek visual yang dilihat melalui pembiasan cahaya, yaitu yang melintasi material tebal seperti air dan kaca, lebih besar dari ukuran sebenarnya. Pada tahun 1027, al-Haytham menyelesaikan bukunya, Kitab Al-Manazir, atau buku optik. Ia menyarankan bahwa kaca yang dihaluskan dapat membantu seseorang yang menderita gangguan penglihatan. Namun, idenya itu baru dipraktikkan bertahun-tahun kemudian. Pada abad ke-13, sarjana Inggris Roger Bacon menulis soal kaca pembesar. Dia menjelaskan bagaimana memperbesar objek visual menggunakan potongan bola kaca. Dia menulis, karena alasan ini, alat ini berguna untuk orang tua dan orang-orang yang memiliki kelemahan dalam penglihatan mereka, karena memungkinkan mereka untuk dapat melihat huruf sekecil apapun. Beberapa sejarawan sains berpendapat Bacon mendapatkan gagasannya dari buku Ibnu al-Haytham, Kitab Al-Manazir. Pasalnya, gagasan menggunakan bola kaca agar bisa melihat benda kecil sudah dikenal sejak percobaan penelitian Ibnu al-Haytham. Kacamata pertama kali dikenal di Eropa pada akhir abad ke-13 Masehi. Lukisan-lukisan mulai memperlihatkannya pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Dalam lukisan-lukisan itu digambarkan bentuk kacamata dengan dua lensa bulat dalam bingkai yang disambung dengan poros, dan gagang logam berbentuk V. Tak ada gagang untuk disangkutkan ke telinga seperti kacamata masa kini. Kemudian pada tahun 1784, kacamata bipokal ditemukan. Kacamata bipokal adalah kacamata dengan dua bagian di lensanya. Bagian atas untuk melihat jarak jauh, dan bagian bawah untuk membaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan Amerika, adalah penciptanya. Kacamata jenis ini biasanya diresepkan untuk orang yang menderita presbiopia, kondisi yang ketika itu diderita oleh Franklin. Sementara itu di Eropa pada sekitar abad ke-18 ada kacamata berlensa satu atau biasa disebut monokel. Monokel digunakan dengan cara dipasang pada rongga mata pemakai dan biasanya digantung di leher dengan tali, pita, atau rantai. Monokel menjadi sebuah kacamata fashion yang pada saat itu menjadi bagian umum dari pakaian pria kaya. Pada tahun 1930-an, kacamata hitam menjadi populer untuk pertama kalinya. Diawali pada tahun 1913 oleh Sir William Crookes. Ia menciptakan lensa berkemampuan menyerap sinar ultraviolet dan inframerah. Pada tahun 1940-an, kemajuan dalam pembuatan plastik membuat berbagai macam kacamata tersedia dalam setiap warna. Perempuan banyak menggunakan kacamata berbingkai runcing di bagian ujung atasnya, yang sangat populer hingga akhir tahun 1950-an. Sementara pria cenderung menggunakan bingkai kaut emas. Pada paruh kedua abad 20, kacamata dianggap sebagai bagian dari pakaian seseorang. Mirip dengan pakaian, kacamata perlu terus diperbarui atau seseorang dapat dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Semakin banyak selebritas yang memengaruhi mode kacamata. Misalnya, pada tahun 1970-an, ada Jacqueline Kennedy Onassis, ibu negara Amerika, yang juga ikut mempopulerkan kacamata yang memiliki lensa besar. Nah, gimana nih sobat? Ternyata sejak zaman dahulu, kacamata sudah dipakai sebagai tren fashion.
Buat sobat yang belum pernah pakai kacamata, yuk cobain dulu, siapa tahu cocok buat sobat. Sampai di sini dulu ya sobat, have a nice day untuk kalian.